Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, sahabat Rasnal yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah dipertemukan di majelis ini yang tadi disampaikan oleh Mas Tian. Tema kita sore hari ini adalah tentang hikmah ibadah haji, yang nanti kita akan lebih menguatkan ya kepada haji sebagai perjalanan menyelesaikan hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah haji sangatlah banyak. Dan yang kita sampaikan sekelumit dari sekian banyak hikmah yang ada, yakni bagaimana haji ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, pelajaran untuk menyelesaikan hidup. Hidup seperti yang sering disebut-sebut banyak orang adalah perjalanan. Ya, tentu tidak hanya sekedar perjalanan, tetapi perjalanan untuk kembali ke hadirat Allah Ar-Rahman. Inilah hidup, perjalanan untuk pulang kembali ke asal kita, yaitu hadirat Allah Ar-Rahman. Nah, karena itu prinsip yang harus ada dalam hidup adalah harus selesai sebelum waktunya berakhir. Jadi siapa yang hidupnya sudah selesai sebelum waktunya berakhir, maka insya Allah hidupnya akan sampai ke Allah. Hidupnya akan sampai ke Allah. Tapi kalau seandainya ada orang yang sampai hidupnya berakhir, ternyata hidupnya belum selesai, berarti hidupnya tidak sampai membuat dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa sampai ke hadirat Allah, untuk bisa membuat hidup kita selesai sebelum waktunya berakhir, mau nggak mau kita harus menjadi pribadi yang oleh Imam Hasan Al-Basri disebut sebagai zahidun fid dunya raghibun fil akhirah. Ya, pribadi yang zahidun fid dunya raghibun fil akhirah itu pribadi yang seperti apa? Adalah pribadi yang apapun yang dilakukannya selama hidup di dunia selalu bernilai akhir. Inilah orang yang hidupnya akan sampai ke Allah. Hidupnya akan selesai sebelum hidupnya berakhir adalah ketika dia punya prinsip apapun yang saya lakukan ketika saya hidup di dunia ini harus punya nilai akhirat. Dan untuk bisa menjadikan apapun yang ada dalam hidup kita bernilai akhirat, mau nggak mau memang kita harus menjadi pribadi yang sekali lagi oleh Hasan Al-Basri disebut sebagai zahidun fid dunya raghibun fil akhir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zahidun fid dunya raghibun fil akhirah itu akan kita temukan di dalam rangkaian ibadah haji. Karena ibadah haji adalah madrasah kehidupan, tempat kita ditempa oleh Allah agar apapun yang kita lakukan selama hidup di dunia ini bernilai akhirat. Bukankah itu yang terjadi selama siapapun yang sedang menempuh rangkaian ibadah haji? Ya, seperti yang sekarang sedang sama-sama dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Tanah Suci. Kemarin mereka berada di Tanah Arafah untuk wukuf. Hari ini mereka sudah berada di Tanah Mina untuk melontar jumrah dan mabit ya selama 2 atau 3 hari di Mina ya. Dan kemudian kembali ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah, ya tahallul dan seterusnya. Itu semua yang dilakukan oleh mereka selama berada di Tanah Suci itu betul-betul bernilai akhirat. Ya, bernilai akhirat. Ya, jadi betul-betul ditempa, dan kalau seandainya tempaan ini mengena masuk ke dalam diri ya jamaah haji dan kemudian mereka pulang kembali ke tanah air, apa yang akan terjadi ketika mereka pulang ke negara masing-masing?
Yang terjadi ketika mereka pulang ke negeri masing-masing adalah apapun yang dilakukannya adalah meneruskan apa yang sudah mereka lakukan selama di tanah suci. Ini apapun yang dilakukannya itu bernilai akhirat. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang pantas untuk mendapatkan gelar haji mabrur. Ya, mendapat gelar haji mabrur. Nah, haji mabrur, seperti apa sih haji mabrur? Ya, haji mabrur disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa lahu jazaun illal jannah." Tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah, kalau haji mabrur itu balasannya tiada lain adalah surga, berarti orang yang hajinya mabrur kelak nanti di akhirat dia akan sampai ke Allah. Dia akan bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Nah, karena itu orang yang betul-betul hajinya mabrur, apapun yang dilakukannya adalah sesuatu yang kelak nanti akan membawa mereka ke surga. Dan tidak ada amal yang bisa membawa seseorang ke surga kecuali amal yang bernilai akhirat. Nah, untuk bisa seperti ini, dan ini yang kemudian dijelaskan oleh Imam Hasan al-Basri, ya, tentang haji mabrur itu haji yang seperti apa. Kata beliau, al-hajjul mabrur huwa ayarji'a sahibuhu zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Ini kata Hasan al-Basri, seorang ulama dari generasi tabi'in yang sangat dikenal kesalehannya, kemuliaannya. Jadi kata beliau haji mabrur adalah ya, hajinya orang yang ketika dia pulang, ya, pulang ini berarti ke tempat mereka masing-masing, ya, pulang ke tanah airnya itu zahidan fid dunya, dalam keadaan sudah zuhud terhadap dunia, raghiban fil akhirah, senang, cinta dan rindu kepada akhirat. Ini orang yang hajinya haji mabrur. Zahidun fid dunya raghibun fil akhirah. Jadi zuhud terhadap dunia, rindu kepada akhirat. Yang kalau kemudian kita bahasakan seperti yang tadi kita sampaikan adalah pribadi yang apapun yang dilakukannya selalu bernilai akhirat. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Karena itu pribadi yang sudah zahidun fid dunya raghibun fil akhirah adalah pribadi yang telah menyelesaikan hidupnya sebelum hidupnya berakhir. Telah menyelesaikan hidupnya sebelum hidupnya berakhir. Nah, sebenarnya ada 4 perkara dalam hidup yang harus selesai sebelum hidup manusia berakhir. Dan 4 perkara ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nyata betul. Ya, kita temukan, sebenarnya sih kita temukan dalam perjalanan hidup kita. Tapi menjadi semakin nyata, semakin kelihatan, ya, itu ketika siapapun sedang menempuh perjalanan haji. Jadi waktu kita menempuh perjalanan haji itu sebenarnya kita sedang menyelesaikan 4 perkara ini. Ya, sedang menyelesaikan 4 perkara ini, 4 perkara besar. Yang sekali lagi ketika seseorang menunaikan ibadah haji, dia seperti mendapatkan kesempatan untuk menjadikan 4 perkara ini selesai ketika sedang menempuh perjalanan haji. Nah, ketika sudah selesai selama menempuh perjalanan ibadah haji, pulang ke tanah air kan berarti dia sudah menjadi pribadi yang telah selesai. Ya, pribadi yang telah selesai. Dia selesaikan waktu berada di tanah suci. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah selesai dengan sesama. Ya, selesai dengan sesama. Dan kesempatan untuk bisa selesai dengan sesama itu nyata ada di dalam perjalanan haji. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci. Yang kedua, selesai dengan diri sendiri. Yang ketiga, selesai dengan kesenangan dunia. Dan yang keempat, selesai dengan Allah. Siapapun yang hidup harus menyelesaikan 4 perkara ini. Dan sekali lagi, ketika kita sedang menempuh perjalanan haji, itu kita seperti terbantu untuk bisa menyelesaikan secepat mungkin 4 perkara ini. Iya. Meskipun 4 perkara ini tetap harus diselesaikan walaupun kita tidak menempuh perjalanan haji. Walaupun seseorang tidak bisa berhaji karena semisal memang kurang mampu, tetapi salah satu hikmah yang bisa dirasakan oleh orang yang terpanggil berangkat ke tanah suci, karena berangkat ke tanah suci itu kan sebenarnya adalah panggilan. Itu betul-betul terbantu untuk bisa menyelesaikan 4 hal ini. Nah, yang pertama adalah selesai dengan sesama.
Apa tanda bahwa seseorang telah selesai dengan sesama, tidak punya masalah dengan siapapun? Dan bukankah selama siapapun menempuh perjalanan haji kan ditempa? Ya, ditempa selama di tanah suci itu untuk tidak punya masalah dengan siapapun. Itu betul-betul kesempatan untuk kita benar-benar, ya, saya nggak ada masalah dengan siapapun. Ya. Udah selesai, karena udah selesai dengan sesama kan berarti tidak ada masalah dengan siapapun. Jadi betul-betul orang yang telah selesai ya hidupnya itu merasa saya nggak ada masalah dengan siapapun. Ya. Hatta dengan orang yang cari-cari masalah dengan kita. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, baik kita nggak ada masalah. Karena sebenarnya kalau ada orang yang menghina kita, yang bermasalah itu dia yang menghina, bukan kita. Jadi nggak ada masalah kalau seandainya si A, si B, si C menghina kita. Nggak ada masalah. Itu orang yang telah selesai dengan sesamanya. Dan yang kedua, memandang sesama sebagai saudara. Dan ini kan kesempatan sangat luas ketika di tanah suci. Ya, untuk kita melihat saudara kita yang berkulit hitam. Bagaimana kemudian kita memandang mereka itu sebagai saudara? Tidak kemudian kita memandang mereka itu sebagai orang lain. Enggak. Betul-betul kita kan pasti akan ketemu dengan macam-macam orang yang berbeda, ya, berbeda macam-macam. Tapi bagaimana ketika kita ketemu, kita salaman dengan mereka. Ya, antum akhi, ya, antum ikhwani. Engkau adalah saudaraku. Nah, yang ketiga, orang yang telah selesai dengan sesama itu tidak ingin menjadi sumber kesulitan dan kesusahan bagi sesama. Dan bukankah kesempatan ini juga terbuka sangat luas ketika kita sedang di tanah suci? Jangan sampai berdirinya saya ini menyulitkan orang lain. Iya. Justru yang kemudian yang terpikir pada diri kita adalah bagaimana saya bisa menjadi jalan kemudahan, jalan kesenangan, jalan kebahagiaan bagi yang lain. 4 hal ini Bapak Ibu yang rahmat Allah nyata betul ada ketika kita berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga orang-orang yang berangkat tanah suci itu berkah yang luar biasa. Kesempatan untuk bisa selesai dengan sesama, itu terbuka sangat luas. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak punya masalah dengan siapapun. Bisa jadi waktu kita tawaf, kaki kita keinjak, nggak masalah. Kita kedorong, nggak masalah. Kita kejepit, nggak masalah. Itu ciri orang yang sudah selesai dengan sesama. Dan kadang kita melihat, ada banyak orang yang subhanallah ya, merasa nggak ada masalah dengan siapapun. Salaman dengan siapapun. Menyapa dengan siapapun. Dan hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah ini menjadi salah satu sifatnya ahli surga? Kelak orang ketika di surga apa masih melihat orang lain sebagai orang lain? Enggak. Oh maaf, Anda kan golongannya beda dengan saya. Saya golongan Idul Adha 28. Anda kan Idul Adhanya 29. Nggak akan ada itu nanti di surga yang nggak ada. Jadi betul-betul zahidan fid dunya raghibun fil akhirah, yang ini merupakan tabiatnya ahli surga itu betul-betul selesai dengan sesama. Nah, sehingga ini ada Pak Duri nih, Pak Duri. Gimana nih tetangga parkir mobil di depan rumah yang menutupi sebagian gerbang rumah kita? Masalah nggak Bapak Ibu? Banyak orang yang mengatakan masalah lah. Nah, kalau masalah di mana masalahnya? Kan nutupin. Kan nutupin sebagian gerbang. Cuma sebagian. Kita masih bisa keluar nggak? Masih bisa. Nah, kalau masih bisa, apa masalahnya? Apa masalahnya? Loh, ini saya mau ngeluarin motor saya. Oh, mau ngeluarin motor. Emang Pak Duri mau kemana? Yuk, saya mau ke kantor. Oh, ini motor saya ketutup. Pak Duri, kalau ke kantor pakai Gojek bisa nggak? Bisa. Kalau bisa, berarti kan nggak masalah. Iya, kita nggak naik motor Gojek, nggak ada masalah kan? Sebenarnya nggak masalah. Cuma seringnya kita kan cari-cari masalah. Sebenarnya nggak masalah, tapi kemudian cari-cari masalah. Saya kan nggak bisa keluar, saya risih nih.
ada mobil kok nutupin gitu, rasanya nggak nyaman. Itu sebenarnya cari-cari masalah aja. Itu tanda bahwa kita belum selesai dengan sesama. Kadang ada orang yang apa namanya, apologi ya, membela diri. Saya itu sudah jadi tetangga yang benar, saya sudah jadi tetangga yang baik, tapi kenapa tetangga saya kok seperti itu? Itu sebenarnya ciri orang yang memang belum selesai dengan sesama. Nah, untuk ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengingatkan kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangga. Jadi bahasa Rasul itu falyukrim, hendaklah memuliakan. Bukan hanya sekedar memudahkan, meringankan, menghormati, atau apalah gitu. Memuliakan. Nah, kalau memuliakan berarti orangnya adalah orang yang mulia. Karena hanya orang mulia yang bisa memuliakan. Ya, sehingga kalaulah ada orang yang dia suka mengeluh, saya itu sudah jadi tetangga yang benar, tetangga yang baik, tapi kenapa dia kok seperti itu ke saya? Maka nasihatnya sederhana, kalau Bapak Ibu sudah merasa menjadi tetangga yang benar, tetangga yang baik, apakah Bapak Ibu sudah menjadi tetangga yang mulia untuk tetangga Bapak Ibu? Kalau itu belum, kalau belum ya sudah. Berarti harus dinaikkan. Nah, untuk menjadikan diri kita mulia, sekali lagi, itu terbentang sangat luas ketika kita berada di tanah suci. Bagaimana kita menjadi orang yang suka memuliakan orang lain. Suka memuliakan orang lain. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, tapi memang menjadi tanda tanya sendiri bagi kita. Kenapa orang kok bisa belum selesai dengan sesama? Sebenarnya seseorang itu belum bisa selesai dengan sesama karena dia belum selesai dengan diri sendiri. Jadi kalau ada orang yang belum juga selesai dengan sesamanya, masih memandang sesamanya sebagai orang lain, yang melihat orang Afrika itu sebagai orang lain, melihat orang Barat itu sebagai orang lain, itu karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Masalah dengan siapapun itu, masalahnya adalah karena dia belum selesai dengan diri sendiri. Nah, terus siapa orang yang sudah selesai dengan diri sendiri? Orang yang sudah selesai dengan sendiri adalah orang yang merasakan tidak ada yang lebih menyenangkan dalam hidup ini selain diri sendiri. Itu tanda orang sudah selesai dengan dirinya. Dia selalu melihat hidup ini. Bagi saya, dalam hidup ini tidak ada yang lebih menyenangkan selain diri saya sendiri. Selain diri saya sendiri. Diri saya inilah diri yang paling menyenangkan dalam hidup saya. Sehingga kalaulah seandainya ada orang yang sudah selesai dengan dirinya, terus dia punya, katakanlah, ya punya kakak yang tidak bisa menyenangkan dirinya, ya atau suami yang punya istri yang tidak menyenangkan, ya istri yang punya suami tidak menyenangkan, kira-kira masalah nggak Bapak Ibu? Enggak. Kenapa? Saya masih punya diri saya sendiri yang sangat menyenangkan. Dan sebenarnya yang paling mungkin menyenangkan kita siapa? Siapa lagi kalau bukan diri kita? Karena yang paling tahu kita adalah diri kita. Tidak ada yang lebih tahu kita selain diri kita. Nah, karena itu kita punya cara bagaimana kita menyenangkan diri kita. Orang lain bisa jadi, kadang kan sering suka salah paham ya. Menantu maunya sih menyenangkan mertua. Tapi ternyata ya salah terima gitu, mertuanya tersinggung. Iya, itu sangat mungkin terjadi. Jadi yang paling mungkin membuat kita bahagia adalah diri kita sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya, dengan apapun yang ada dan terjadi di sekelilingnya. Ya. Dan ini akan terasa ketika di tanah suci. Ya. Begitu banyak variabel yang membuat seseorang nggak cocok dengan orang lain, ya dengan teman sekamar gitu ya, dengan jamaah sama-sama jamaah haji, itu kemungkinan terjadi konflik sangat besar. Dan konflik itu kan terjadi karena saya merasa tidak dibahagiakan. Ya, konflik itu terjadi karena saya disusahkan oleh orang lain. Padahal sebenarnya nggak ada yang menyusahkan orang lain. Ya, yang menyusahkan seseorang ya dirinya sendiri. Jadi ketika dia tidak melihat dirinya sebagai sosok yang menyenangkan. Nah,
Yang kedua, Bapak Ibu yang rahmati Allah, pribadi yang sudah selesai dengan dirinya, dia mengetahui cara terbaik untuk menyenangkan diri sendiri. Dia tahu cara terbaik untuk menyenangkan diri sendiri. Apa itu? Beramal saleh. Inilah cara yang bisa dilakukan, dan ini memang satu-satunya cara kalau kita pengen diri kita menjadi diri yang menyenangkan. Iya. Karena diri kita ini tidak akan mungkin menjadi diri yang menyenangkan kalau kita tidak menyenangkannya. Dan tidak ada cara untuk menyenangkan diri kita kecuali kita beramal saleh. Jadi ketika kita beramal saleh itu sebenarnya kita sedang menyenangkan diri kita. Nah, ketika diri kita senang, maka diri kita akan menyenangkan kita. Jadi samalah suami kalau pengen istrinya menyenangkan dirinya, maka suami itu harus lebih dahulu menyenangkan istrinya. Kalau suami itu sudah menyenangkan istrinya, maka istrinya pasti akan menyenangkan suaminya. Tapi kalau menyenangkan istri kan modalnya banyak. Betul Mas Dian? Beliin baju lah, beliin apalah yang disukai. Iya. Tapi kalau menyenangkan diri nggak pakai modal. Modalnya adalah cukup dengan kita beramal saleh. Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara kita yang sedang berada di tanah suci, itu kan luar biasa amal salehnya. Iya, termasuk amal saleh itu kan amal ibadah. Luar biasa itu. Amal ibadah yang dilakukan selama di tanah suci. Dan ketika orang betul-betul beribadah, itu efeknya adalah impact-nya itu kepada diri sendiri. Diri sendiri ini menjadi diri yang bahagia. Nah, kenapa? Mari kita lihat dulu pengertian amal saleh. Amal saleh adalah amal baik yang dilakukan semata karena rahmat Allah dan hanya ingin mendapat rahmat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sangat-sangat kita rasakan ketika kita berada di tanah suci. Yang membuat insya Allah nanti kita akan sama-sama bersimpul di pada Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ya. Tahun sekian ya. Tahun depan lah ya, tahun depan. Ya, hal itu bukan hal yang mustahil ya. Betul-betul hal yang tidak yang saya masih ingat ini hari apa mestinya Rabu ya. Kemarin Senin 3 Senin yang lalu. 3 Senin yang lalu. Jadi tanggal berapa itu Mas Ian? Belum lama kan? 3 Senin 3 yang Senin lalu. baru setengah bulan yang lalu. Ya. Saya ketemu dengan seseorang. Ya, saya ketemu dengan seseorang yang beliau bilang, Ustaz, saya punya rencana pengen haji. Sudah daftar belum? Tapi saya pengen haji tahun ini bersama istri saya. Iya, bersama istri saya. Iya. Dan kedua beliau ini, saya sangat-sangat mengenal ya suami istri ini, subhanallah. Istrinya bahkan cuma lulusan SD. Iya, istrinya itu cuma lulusan SD. Iya, subhanallah dengan izin Allah kemarin beliau ngirim foto beliau sedang wukuf di padang Arafah. Allah. Iya. Jadi punya niat pengen haji, sekitar 21 hari yang lalu, kalau dihitung Senin kemarin, Senin, berarti 15 hari yang lalu ya, 15 hari yang lalu. Iya, dia bilang ke saya, saya pengen haji, udah daftar belum? Masya Belum Allah, gitu. cepat sekali. Iya, dengan izin Allah itu kalau sudah kun fayakun. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingatkan beliau, kalau antum berangkat haji, ya bisa ke tanah suci, yakinlah ini rahmat. Ini rahmat. Kalau bukan ke rahmat Allah kan nggak mungkin. Dalam tempo setengah bulan gitu ya, pengen haji belum daftar tapi bisa berangkat. Kalau bukan rahmat Allah itu nggak mungkin. Nah karena itu haji betul-betul ngajarin kita bahwa kalaulah kita bisa beramal saleh itu betul-betul karena rahmat Allah. Bukan karena saya mampu, bukan karena saya bisa, karena saya punya bakat, karena saya keturunan orang baik. Enggak.
yang bisa membuat kita beramal soleh, apapun amal solehnya, ya termasuk yang kita lakukan ya, di tanah air ini, termasuk hari ini kita bisa ngaji begini, ini kalau bukan karena rahmat Allah, nggak bisa. Nggak bisa. Betul-betul ini sepenuhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam 6 pagi tadi saya masih di Cirebon. Saya nyopir sendiri berdua sama istri, menempuh perjalanan sekian ratus kilo. Alhamdulillah, sekitar jam 2, iya, kami nyampe di gerbang Darussalihat. Iya. Pas gerbang dibuka, iya, kami ngelihat ini ada anak santri itu sedang didorong pakai kursi roda. Ini gitu, istri langsung keluar. Ini harus dibawa ke rumah sakit kejang-kejang. Iya, jadi saya memundurkan mobil saya tidak untuk turun masuk ke rumah, tapi untuk jalan lagi ke Sarjito. Iya, ke Sarjito, alhamdulillah ya sudah ditangani. Ya, saya kemudian pulang 2:30 akhirnya nyampe. Padahal saya belum nyetir ya Mas Tian. Masya Allah, Masya Allah. Iya, jadi ini materi dadakan. Sesuai dengan tagline-nya Frasnel kayaknya ini, umroh dadakan kan. Ya Allah, jadi semuanya memang harus disadari karena rahmat Allah. Dan amal salih itu hanya akan dicatat sebagai amal salih kalau kita tidak berharap apapun dari amal salih kita kecuali hanya rahmat Allah. Dua ini. Iya, dua ini. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau apapun amal kita lakukan karena dua hal ini. Ya, saya beramal ini karena rahmat Allah dan hanya ingin mendapat rahmat Allah, itu artinya kita sepenuhnya sudah menjadi hamba Allah. Sudah sepenuhnya menjadi hamba Allah. Dan kalau kita sudah sepenuhnya menjadi hamba Allah, itu artinya kita sudah selesai dengan Allah. Orang yang selesai dengan Allah adalah orang yang selalu menyadari, saya ini hamba Allah. Saya ini adalah hamba Allah. Betul-betul saya ini hamba Allah. Dan bukankah ini memang tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu kan pengertiannya adalah amal baik. Amal baik yang dilakukan sebagai hamba Allah. Nah, amal baik yang dilakukan sebagai hamba Allah itulah yang nanti disebut sebagai amal salih. Tapi kalau seandainya ada orang yang melakukan amal baik, melakukan amal baik, tapi dia melakukannya tidak sebagai hamba Allah, tidak sebagai hamba Allah, ya amal baiknya berhenti hanya sekedar amal baik. Hanya sekedar amal baik, tidak akan naik menjadi amal salih. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kualitas hidup seseorang ditentukan oleh amalnya. Dan kualitas amal seseorang ditentukan oleh dia beramal sebagai siapa? Manusia atau hamba Allah. Karena manusia juga bisa beramal. Manusia juga bisa menolong orang, manusia juga bisa sholat, manusia juga bisa ngaji, manusia juga bisa haji. Tetapi ini yang kelak nanti akan menentukan kualitas amal seseorang. Jadi beda antara orang yang beramal sebagai manusia dengan orang yang beramal sebagai hamba Allah. Kalau contoh realnya sholat lah katakan ya, sholat. Ini kita sholat dulu. Atau kalau mau haji ya contoh haji semisal, Bapak kenapa berangkat haji? Atau umroh lah ya, umroh. Haji itu. Ya soalnya satu perumahan itu sudah haji semua. Ya, hanya saya dan istri yang belum. Jadi kalau ada pengumuman apa gitu ditempel, semua ada hahaha. Cuma saya, ya orang-orang juga bertanya kapan nih hajinya? Aduh, ditanya terus. Daripada ditanya terus, udahlah yuk haji aja, haji. Ya, berarti dia haji sebagai siapa? Manusia. Manusia. Dia haji sebagai manusia. Tapi kalau seandainya Bapak, Ibu, kenapa haji? Nah, haji itu kan panggilan Allah. Haji itu panggilan Allah. Bagaimana mungkin saya dipanggil kok tidak berangkat? Saya sudah diberi istita'ah, kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagi saya, ya, haji itu yang memenuhi panggilan Allah, kesempatan untuk menghadap Allah, bertemu dengan Allah, menyampaikan curahan hati saya kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kan beda, iya, antara orang pertama dengan orang yang kedua. Hadirin hadirah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang kemudian bisa kita jadikan sebagai ukuran ya seseorang itu beramal sebagai manusia dengan beramal sebagai hamba Allah? Itu bisa dilihat dari ya, dari apa namanya yang diharapkan. Ya, yang diharapkan dari amal itu apa? Ya, kalau manusia beramal sekedar mengharap hasil, nah kalau hamba Allah beramal karena menginginkan rahmat Allah. Ya. Itu salah satu cara membedakan saya beramal sebagai manusia atau saya beramal sebagai hamba Allah. Lihat harapan dari amal itu apa. Dan ini Bapak Ibu yang rahmat Allah, kadang kita belum terlatih untuk menjadikan rahmat Allah sebagai harapan dari amal-amal kita. Belum terlatih. Nah, haji itu sebenarnya menjadi latihan. Bagaimana kita ketika beramal itu apapun amal kita harapannya adalah rahmat Allah. Sebagai contoh sederhana, mungkin saya pernah sampaikan ini. Kita kalau sakit berobat. Berobat itu kan amal baik. Iya. Pertanyaannya, ketika kita sakit terus berobat, iya, apa yang kita harapkan dari berobat? Orang spontan mengatakan sembuh. Nah, kalau sembuh itu namanya apa? Hasil. Berarti kalau seandainya kita berobat, ya harapannya sembuh, itu kita berobat sebagai manusia. Ya, sebagai manusia. Ya, tapi kalau kita sadar bahwa kita hamba Allah, saya berobat. Saya berharap dengan saya berobat ini saya mendapatkan rahmat. Ya. Jadi apapun itu tujuan utamanya adalah rahmat Allah. Bekerja cari apa? Cari uang. Nah, kalau bekerja cari uang berarti kita bekerja sebagai manusia. Ya. Nah, kalau bekerja sebagai manusia akibatnya apa? Menghalalkan segala macam cara. Iya, itu akibat. Ya, dia bekerja sebagai manusia. Tapi kalau kemudian kita sadar, ya, saya bekerja sebagai hamba Allah. Maka apa yang kita harapkan dari kita bekerja? Rahmat Allah. Sehingga kalaulah dari bekerja kita dapat uang, uang itu rahmat Allah. Uang itu sebenarnya akan menjadi rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga nanti uang itu betul-betul akan menjadi kebaikan bagi kita. Tapi kalau orientasinya cuma biar dapat uang, bisa jadi dengan uang itu orang jadi bermasalah. Dan kita melihat tidak sedikit orang-orang yang bekerja biar dapat uang, setelah dapat uang, uangnya jadi masalah. Karena dia bekerja sebagai manusia, bukan sebagai hamba Allah. Nah, haji, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ini memang menjadi semacam miniatur perjalanan hidup, ya, adalah perjalanan yang seutuhnya kita lakukan sebagai hamba Allah, bukan sebagai manusia. Ya, sebagai hamba Allah, bukan sebagai manusia. Bukan sebagai manusia. Jadi waktu kita di tanah suci itu kita betul-betul mengenal saya ini hamba Allah, bukan manusia, bukan. Iya, bukan. Ya memang kita manusia, tapi manusia yang sudah menjadi hamba Allah. Kan beda antara manusia. Ya, sebab kalau hamba Allah ya pasti manusia. Ya pasti manusia. Kan nggak mungkin kambing itu hamba Allah. Hamba Allah ya manusia. Tapi tidak semua manusia otomatis hamba Allah. Sekali lagi, harapannya adalah rahmat Allah. Dan rahmat Allah adalah kasih sayang Allah yang akan membuat apapun menjadi kebaikan. Artinya Bapak Ibu yang rahmat Allah, orang berhaji, harapannya rahmat Allah. Terus dia dapat rahmat Allah. Ya, di tanah suci dia dapat rahmat Allah. Pulang dia bawa apa? Rahmat Allah. Kalaulah dia pulang membawa rahmat Allah, yakin apapun yang dilakukannya selama dia hidup di dunia akan menjadi kebaikan. Dia disayang oleh Allah, dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa bayangkan ya, berapa rahmat Allah yang dibawa pulang oleh jamaah haji. 40 hari kalau reguler ya, kalau plus ya 25 hari.
Bisa jadi yang 25 hari ini pulang membawa rahmat Allah yang amat sangat luar biasa. Itu sebenarnya kalau waktunya ada kita bisa hitung itu berapa rahmat Allah yang bisa kita bawa, jumlahnya miliaran. Miliaran rahmat Allah. Sehingga kalaulah haji ya, harus ngeluarin biaya puluh juta, ratus juta gitu. Iya, dibanding dengan miliaran rahmat Allah yang bisa kita peroleh selama haji, maka biaya yang puluhan juta, ratusan juta itu menjadi terasa sangat kecil. Ya, bila dibanding sekali lagi dengan miliaran rahmat Allah yang bisa kita raih selama di tanah suci, dan rahmat Allah itu pasti akan kita bawa pulang. Selama memang tujuan dari ibadah haji itu adalah dalam rangka mendapatkan rahmat Allah. Dan memang kalau haji, kalau tidak untuk mendapatkan rahmat Allah, mau pengen dapat apa lagi? Iya. Iya, kecuali kalau hajinya tadi ya sebagai manusia, biar nanti di depan saya ada hak gitu ya, atau ada haji, itu kan eman-eman ya. Berarti dia berangkat ke tanah suci itu bukan sebagai hamba Allah, tapi sebagai manusia. Dan orang kalau sudah dapat rahmat Allah, apa kata Allah? Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu akan meliputi segala sesuatu. Iya. Jadi kenapa kita katakan rahmat Allah itu akan menjadi kebaikan bagi kita? Karena rahmat Allah itu ada pada segala sesuatu. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang berangkat ke tanah suci betul-betul karena rahmat Allah dan hanya menginginkan rahmat Allah, pulang dia membawa miliaran rahmat Allah. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi ketika dia pulang ke tanah air, kalaulah dia dipuji orang, dia merasa pujian orang ini hanyalah rahmat Allah. Tapi kalau nggak dicaci, ini rahmat Allah. Sehat rahmat Allah, sakit rahmat Allah. Jadi apapun itu akan selalu difahami sebagai rahmat Allah. Karena itu, Allah menegaskan di surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Orang-orang yang menyadari bahwa saya bisa beramal, ya, beribadah ini rahmat Allah dan mengharap rahmat Allah, hidupnya pasti akan bahagia. Hidupnya pasti akan bahagia. Bahagia karena apa? Karena ibadah-ibadah dia. Karena itu Bapak Ibu yang rahmat Allah, ibadah haji itu mata air bahagia. Ibadah haji itu akan menjadi mata air kebahagiaan. Iya, betul-betul menjadi mata air kebahagiaan. Meskipun mata air bahagia tidak harus haji. Iya. Kalau kita betul-betul di tanah air ini sholat kita ya kita lakukan sebagai hamba Allah, ya, berbuat baik ke tetangga saya lakukan ya, sebagai hamba Allah, apapun yang kita lakukan betul-betul sebagai hamba Allah, maka apapun yang kita lakukan itu akan menjadi mata air bahagia. Jadi sholat kita membuat kita bahagia ya, dan kata Allah huwa khairum mimma yajma'un, yang demikian ini lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir bahagianya karena apa? Ngumpulin harta. Kita, orang yang beriman, bahagianya dengan beramal saleh. Hadirin hadirah yang rahmati Allah, ini juga yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in saratka hasanatuka. Kalau kebaikanmu membuatmu bahagia, wasa'atka sayyi'atuka, dan keburukanmu membuatmu susah, anta mukmin, maka engkau adalah seorang mukmin. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, tapi inilah yang kemudian menjadi sekaligus sebagai penutup ya. Mengapa amal saleh belum membuat kita kaya bahagia? Kenapa? Iya, kenapa? Ya, buktinya kita kalau dihina orang masih masalah nggak Bapak Ibu? Iya, karena kita pulang miliaran rahmat Allah kita bawa. Ya, termasuk juga sebenarnya kalau mau salat kita itu akan menjadi rahmat Allah. Dan orang kalau sudah mendapat rahmat Allah itu bahagianya luar biasa. Iya, bahagianya luar biasa. Bayangkan kita punya 100 miliar bahagia, punya tabungan 100 miliar bahagia. Terus ada orang yang menghina kita, yang nilai penghinaannya hanya 100.000. Kenapa cuma 100.000? Karena dia menghina kerudung. Ini ibu-ibu ya. Ada orang yang menghina kerudung ibu. Bu, maaf, iya, itu tuh kerudung atau lap gitu. Kerudung atau lap itu, lap ya, tahu lap ya, buat ngelap gitu. Bu, maaf, itu kerudung atau lap gitu.
Wah, rasanya gimana Bu kalau ada yang bunuh langsung gitu. Kalau langsung lap kan berarti memang lap beneran itu kerudungnya. Ya, kerudungnya harganya berapa? 100.000. Berarti nilai penghinaan dia ya segitu. 100.000. 100.000. Sementara ibadah-ibadah kita, apalagi ibadah haji ya, ibadah sholat aja itu sudah membuat kita punya tabungan miliaran kebahagiaan. Ya, kalau dihina dengan hinaan yang nilainya 100.000 kita kemudian tersinggung, itu artinya apa? Artinya memang kita belum bahagia. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, kalau ini belum selesai dengan kesenangan dunia. Ya, ciri orang yang belum selesai dengan kesenangan dunia adalah masih silau oleh kemilau kesenangan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang masih silau dengan kemilau kesenangan dunia. Iya, betul-betul masih silau Bapak Ibu. Apa akibatnya? Dia tidak akan pernah bisa selesai dengan dirinya. Dia tidak akan pernah selesai dengan Allah. Sehingga dia tidak akan pernah selesai dengan sesama. Ya udah, hidupnya betul-betul nggak akan selesai. Hidupnya tidak akan selesai. Dia tidak akan pernah sampai ke Allah. Orang yang masih silau oleh kemilau dunia, itu hidupnya tidak akan pernah sampai ke Allah. Dan itu Bapak Ibu, pelajarannya kita dapatkan dari, ya karena kesenangan dunia itu kan kata Allah cuma sekedar permainan, sena gurau, hiasan, saling bermegah-megahan, lomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Isinya dunia kan cuma itu. Iya. Tapi nggak capek-capek gitu. Iya, nggak lelah. Akibatnya apa? Akibatnya seperti pengalaman, iya, ini pengalaman imajiner ya. Iya. Meskipun sangat mungkin ini terjadi dalam kenyataan ya. Jadi siapapun yang menunaikan ibadah haji, kalau mau ke mau ke Masjidil Haram ya, ada jamaah haji Indonesia di Misfalah. Misfalah ke Masjidil Haram itu cuma 1 kilo. Ya, cuma 1 kilo. Nah, jam 9, jam 10 lah ya, jam 10. Ada suami istri, udah berpakaian lengkap sholat. Ya, keluar dari pondokan di Misfalah. Disapa oleh temannya sesama jamaah haji Indonesia. Pak, Bu, mau kemana? Api? Mau ke Masjidil Haram. Masjidil Haram. Buat apa? Buat zuhuran. Oh, bayangkan jam 10 pagi sudah berangkat ke Masjidil Haram untuk zuhur. Padahal zuhur di sana jam 1, ya, sekitar setengah 1. Berarti masih ada berapa? 2,5 jam. Iya, untuk bisa nunggu zuhuran di Masjidil Haram. Di Misfalah 1 kilo. Iya. Kalau jalan kaki 1 kilo, itu kira-kira butuh berapa lama, Mas Ian? 10 menit, 15 menit 10 sampai ya. menit ya. 10 menit. Ya, Mas Ian 10 menit. Kalau Pak Duri mungkin 20 menit ya Pak Duri. Lamanya katakanlah 20 menit. Lebih cepat, Pak. Oh, malah lebih cepat ya, 5 menit tuh. Iya, ini jangan sepelekan generasi tua ini. Iya. Katakanlah 10 menit, 15 menit lah ya, atau 20 menit tadi. Jadi kalaulah jalan santai 10 menit, sampai di Masjidil Haram jam 10:20. Zuhurannya masih lama. Wah, kan luar biasa. Tapi semua kita tahu, siapapun yang jalan menuju ke Masjidil Haram pasti melewati apa, Bapak Ibu? Melewati pertokoan. Betul? Iya. Nah, ini dia masalahnya. Baru saja keluar dari pondokan, istrinya nyawil suaminya, Bapak, itu toko alat-alat dapur bagus sekali, Pak. Mampir yuk. Mampirlah. Iya, udah dia tadi sekitar 10 menit gitu. Akhirnya borong teko. Teko warna kuning yang sebenarnya di kota gede banyak. Borong 3, iya. Nah, jalan lagi, begitu jalan, giliran suaminya, iya. Bubu, itu kok toko jas gitu ya. Bagus-bagus, mampir yuk. Iya. Hampir 15 menit, borong 2 setel jas, ya. Jalan lagi, yang lihat ada sajadah gitu, wah, borong 5 sajadah. Wah, terus saja. Ya, datang, jalan, mampir lagi, jalan, mampir lagi. Wah, apalagi di sini nih,
Kira-kira berapa lama nih ibu-ibu ya, bapak-bapak? Bisa jadi lebih lama ya, mampir, ya udah penjual minyak wangi, mampir, ya apalagi kalau ada orang jual bakso, wah itu bisa lama lagi nih mampirnya. Nah, apa yang terjadi? Ya, di tengah-tengah mereka sedang mampir, ya kemudian berkumandang azan. Ya, berkumandang azan. Azan itu artinya apa? Panggilan Allah. Panggilan untuk segera menghadap Allah. Kira-kira mereka ada di mana Bapak Ibu? Ada di toko emas. Bu, kok sudah azan? Lah iya. Nah, gimana ini? Iya. Nah, akhirnya jalan. Begitu jalan kan, wah, susah ini menembus ya. Sampai akhirnya kemudian terdengar iqamah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Iqamah itu kan iya, kesempatan untuk menghadap Allah. Apa yang terjadi? Iya, mereka akan menghadap Allah di mana? Mereka akan menghadap Allah di jalan. Ya, di jalan. Iya. Ini kita, bukan berarti orang yang sholat di jalan nggak ada nilainya, enggak. Iya, ini kita sedang menggambarkan ilustrasi. Iya, dia sholatnya di jalan. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu yang rahmati Allah? Itu semua kan karena masih silau oleh kemilaunya dunia. Karena itu tanpa zahid dan fid dunya raghibun fil akhirah, manusia akan lebih dekat dengan kegagalan. Dan kegagalan itu artinya apa? Harusnya menghadap Allah, tapi belum siap. Karena hidupnya belum selesai ketika hidupnya berakhir. Itu kegagalan yang sangat menyakitkan. Terakhir Bapak Ibu yang rahmati Allah, untuk bisa menjadi pribadi yang zahid dan fid dunya raghibun fil akhirah, itu sudah dari awal kurikulumnya udah langsung ke sana kayak di akhirat. Kurikulum haji itu sudah pelajaran pertamanya aja. Kain ihram itu sudah kurikulum yang amat sangat luar biasa. Kain ihram. Kita kalau melihat kain ihram itu kain yang penuh dengan gemerlap kesenangan dunia enggak? Kain yang sangat sederhana. Artinya Bapak Ibu dengan sangat halus kain ihram menuntun kita untuk secara alami menanggalkan seluruh kesenangan dunia yang selama ini melekat di hati kita. Dunia sementara, akhirat selamanya. Jadi bagian ikhram itu menjadi maklumat kita di hadapan Allah bahwa kita telah menanggalkan seluruh gemerlap pakaian duniawi yang selama ini melenakan kita dari tujuan hidup kita yang sesungguhnya itu akhirat. Itu sudah dari awal. Dan sehingga amal-amalan haji selanjutnya betul-betul amal yang seutuhnya, sepenuhnya itu untuk akhirat. Ya. Kita perhatikan tawaf saja. Kalau dari logika dunia nggak masuk. Iya, kalau dari logika dunia nggak masuk. Buat apa sih? Iya, itu menunjukkan bahwa memang hidup ini tidak bisa dijalani dengan logika dunia. Kalau kita ingin selamat, jalani hidup ini dengan logika akhirat. Iya, dengan logika akhirat. Orang kalau sedekah pakai logika dunia, yang akan dikasihkan yang apa? Yang bekas-bekas ya. Iya, yang saya udah nggak suka. Padahal Allah mengatakan sebaik-baik adalah yang kita masih suka. Dan untuk bisa menyedekahkan yang kita suka butuh apa? Logika akhirat. Memaafkan. Itu bisa nggak dilakukan oleh orang yang melihat penghinaan dengan logika dunia? Bisa. Enak aja. Ya udah menghina saya. Masa saya memaafkan begitu saja? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini kesempatan nih. Pencemaran nama baik nih. Wah lumayan ini 3 miliar sih dapat nih. Itu kan karena logika dunia. Iya, jadi kan ikhram itu sudah dari awal mengingatkan kita bahwa hidup ini hanya akan selamat kalau dengan menggunakan logika akhirat. Sa'i juga sama kan? Sa'i itu sama. Mengajari kita seluruh rangkaian ibadah haji itu nggak bisa dicerna pakai logika dunia. Iya, kita bisa lihat wukuf di Arafah. Itu udah sepenuhnya logika akhirat. Melontar jumrah, ya, ini hari-hari ini kan jamaah haji, ya, sekarang di sana jam zuhur ya, sedang proses jumrah akobah, dipergilirkan ya sekarang di jadwal besok jumrah ula wusta akobah. Itu kan kalau dipikir-pikir secara logika dunia,
buat apa sih lempar batu itu? Iya, buat apa? Yang betul-betul ibadah haji ini penempaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jalani hidup ini jangan pakai logika dunia, pakai logika akhirat. Pakai logika akhirat, pakai logika akhirat. Inilah yang memungkinkan kita betul-betul menjadi pribadi yang sepenuhnya menjadi hamba Allah, karena hamba Allah itu beda dengan manusia. Kalau manusia masih melihat segala sesuatu dengan logika dunia, iya. Buktinya kalau kita berbuat baik ke orang, orang yang kita baiki membalas kita dengan keburukan, kemudian kita jengkel, ya kita jengkel Bapak Ibu, itu wajar nggak? Wajar. Itu wajar menurut logika dunia atau logika akhirat? Dunia. Logika dunia. Orang mengatakan kan manusiawi dong, saya tersinggung, kan manusiawi. Ya, kalimat manusia menunjukkan apa? Menunjukkan Anda manusia. Iya, Anda manusia. Itu pengakuan bahwa memang Anda masih manusia, belum menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Bapak Ibu, masih belum tuntas, tapi mudah-mudahan ada gambaran nyata ya betapa hikmah ibadah haji itu luar biasa, menuntun kita untuk menjalani hidup ini sepenuhnya sebagai hamba Allah yang lebih mengedepankan logika akhirat daripada logika dunia. Bukan berarti kita mengabaikan logika dunia, enggak. Logika dunia tetap kita pakai sebagai sarana untuk bisa menemukan keindahan akhirat. Wallahu a'lam. Iya. Demikian Mas Dian, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang mungkin bisa, waktunya masih ada ya. Sebenarnya saya kembalikan ke Mas Dian. Monggo Mas Dian. Terima kasih. Siap. Maturun Ustaz Syatari atas materinya yang Masya Allah sudah disampaikan terkait hikmah ibadah haji begitu ya. Baik Bapak Ibu sahabat Fresnel yang kami hormati, sebelum kita ke sesi pertanyaan, kami persilahkan untuk bisa mengisi presensi yang ada di kolom chat gitu nggih, untuk mengisi presensi yang sudah kami berikan di link kolom chat. Baik, selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk sesi ini, monggo kami persilahkan. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan satu saat sambil menunggu pertanyaan yang lain. Yang pertama yaitu bagaimana menghadirkan rasa dalam hati supaya segala sesuatu yang diamalkan sebagai hamba Allah begitu nggih. Untuk menghadirkan rasa dalam hati begitu. Ya. Rasa itu akan terbentuk, ya. Rasa itu akan terbentuk dengan sendirinya, muncul dengan sendirinya selama ya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini kita lakukan sepenuhnya karena rahmat Allah. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan sepenuhnya itu karena rahmat Allah. Kalau sepenuhnya karena rahmat Allah, nggak mungkin kita melakukan yang buruk. Ya. Jadi dengan kita selalu berpedoman bahwa saya bisa beramal itu karena rahmat Allah, pertama pasti yang kita lakukan adalah amal baik. Dan ketika kita ada ikhtiar, iya ada ikhtiar, ya karena nggak mungkin kita bisa tahajud kalau kita nggak berikhtiar kan, iya. Tapi ketika kita sudah tahajud, kita tidak menyandarkan tahajud kita kepada ikhtiar kita, enggak, iya enggak, ya, jadi tidak ada Bapak kok bisa ya tiap malam tahajud, terus dia mengatakan ya iyalah saya berusaha ini, iya. Saya berusaha pasang alarm, sebelum tidur saya minum air 2 liter atau 1 liter gitu. Ya, makanya saya bisa bangun malam karena saya berusaha. Enggak. Ya, jadi kalau sudah bangun malam, itu sadar betul ya Allah, saya bisa bangun malam ini adalah karena rahmat-Mu. Saya bisa sedekah ini rahmat-Mu. Jadi kenapa bisa sedekah? Saya punya uang. Kalau saya nggak punya uang ya nggak mungkin saya sedekah. Jadi saya sedekah ini ya karena saya punya uang. Enggak. Saya sedekah ini karena rahmat Allah. Kenapa bisa haji plus lagi? Ya, karena saya punya uang. Kalau saya nggak punya uang gimana saya bisa haji? Enggak.
saya bisa berhaji ini adalah rahmat Allah. Jadi selalu itu amal-amal baik kita selalu sandarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, betul-betul meletakkan harapan itu hanya rahmat Allah. Apapun amalnya, apapun amalnya ini yang tidak boleh kita lupakan, harapannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Abaikan yang lain. Ya. Kalaupun di dalam amal itu, ya, atau ikhtiar kita, ada sesuatu yang kita bisa dapatkan, ya, ada sesuatu yang kita bisa dapatkan, tetap itu kita abaikan. Ya, tetap kita abaikan. Ya. Tujuan utamanya adalah biar saya dapat rahmat Allah. Jadi hadas misal ibu-ibu masak, ya, ibu kenapa masak gitu? Ya biar disayang suami. Itu itu berarti masaknya sebagai manusia. Saya masak biar saya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, biar saya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan nanti Bapak Ibu yang rahmat Allah, kita tidak pernah merasa sia-sia dengan amal kita. Iya, tidak pernah merasa sia-sia dengan amal kita. Iya, tidak merasa sia-sia itu contohnya ya tadi ibu-ibu. Ibu kalau seandainya ibu masak gitu ya, udah matang, ternyata ketika suami datang, suami nggak mau makan. Alasannya apa? Udah makan di luar. Pas anak-anak datang nggak mau makan juga. Iya, udah makan di luar, Bu. Alias makanan yang dimasak oleh ibu nggak ada yang makan. Ibu kecewa nggak? Kecewa. Kalau tujuannya, nah kalau kecewa berarti kita masak sebagai manusia. Kalau sebagai hamba Allah, saya masak biar saya dapat rahmat Allah. Kok nggak ada yang makan? Nggak ada yang makan? Ya nggak apa-apa. Saya udah dapat rahmat Allah. Maka yang muncul pada diri kita, oh, berarti saya masak ini tidak untuk menjadi rezekinya keluarga, ini menjadi rezekinya anak kos, kalau punya kos-kosan. Ini jadi rezekinya tukang beca, kalau biasa di depan rumah ada tukang beca. Ya, jadi hidup ini simpel sebenarnya kalau seandainya kita mengelola hidup ini dengan dua prinsip, apapun amal saya itu karena rahmat Allah, dan saya tidak berharap apapun dari amal saya ini kecuali hanya mengharap rahmat. Ya. Begitu nanti akan muncul ya rasa di dalam diri kita bahwa saya ini adalah hamba Allah. Siap, Ustaz. Katanya Pak Ustadz bertanya. Oh, baik. Boleh. Oh, siap. Oke, silakan. Indarwati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pencerahannya mengetuk hati banget. Tadi dikatakan Pak Ustadz, jika haji kita itu gunakan logika akhirat. Kemudian kita gunakan bisnis akhirat sebagai ibadah. Artinya begini, saya misalkan berpikiran sholat kalau sendiri dengan jamaah, secara hitung-hitungan bisnis akhiratnya kan kita lebih memilih kalau kita jamaah karena pahalanya lebih banyak, begitu ya Ustadz? Iya, betul. Kemudian kalau di tanah suci kita beribadah berlipat ganda, sedangkan kalau di Indonesia sama-sama sholat pahalanya beda. Nah, itu kan namanya logika bisnis akhirat, sehingga kita pingin banget bisnis akhirat, mencari pahala yang sebanyak-banyaknya dengan cara mungkin sholat jamaah rutin, kemudian kita pingin sholat di Masjidil Haram dan juga beberapa bisnis akhirat yang lain yang mungkin semuanya nih yang hadir di Zoomiyah ini tahu. Nah, pertanyaan saya, apakah nek saya pas siar Baitul itu ayo kita bisnis akhirat, karena kalau kita itu ke tanah suci itu nanti pahalanya kita akan berlipat ganda, kemudian kita bisa di sana grosir pahala karena pahalanya banyak. Itu salah apa benar? Kadang saya itu menariknya untuk
jamaah itu, ayo grosir, di sana grosir, kita kulaan Baik, pahalanya iya. banyak. Terus Baik, Ibu. maaf, satu lagi, saya kadang Oke. menggunakan istilah, ayo kita ngelondri hati kita, karena hati kita itu jangan mentang-mentang sudah haji, kita sudah suci seperti bayi, tapi kan kita setelah haji, saya haji 2016, sampai sekarang sudah berbuat salah lagi, kotor lagi, saya ingin Iya. ngelondri lagi, boleh nggak saya dengan istilah Oh. seperti itu? Baik, terima kasih Ibu yang dari jauh ke Bumen ini. Ibu Ndrawati dan juga Bapak Ibu semuanya, ini yang memang perlu diwaspadai ya. Terima kasih Ibu Indrawati mengingatkan kita semua. Ya, jadi kadang orang sering menyebut bisnis akhirat, tetapi mereka bisnis akhirat di sini kan berarti ibadah ya. Tapi mereka melakukannya dengan logika dunia, bukan dengan logika akhirat. Iya. Nah, kenapa? Karena pahala, iya. Tetapi pahala itu tidak difahami sebagai rahmat. Iya. Sebagai contoh. Salat di Masjidil Haram. Iya. Nilainya berapa, Mas Tian? 100.000. 100.000. Iya, satu kali salat di sana 100.000. Iya. Nah, 100.000 ini kemudian difahami sebagai angka pahala, bukan angka rahmat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, ya, ketika tidak sedikit bisa jadi ada yang kemudian ketika pulang ke tanah air dia menghitung, tapi menghitungnya pakai logika dunia bukan logika akhirat. Saya haji tahun sekian. Saya selama di tanah suci itu, saya hitung, saya sholat di Masjidil Haram, saya kan di Mekah kalau haji reguler itu bisa sampai katakanlah 25 hari ya. Di Mekah 25 hari. Sehari sholat 5 kali berarti 125. 125 kali itu sholat fardunya aja, 125 kali 100.000 berarti sekian. Sholat sunnahnya sekian. Oh, berarti saya sudah membawa pahala, entah hitung ini ada 20 juta. Saya bawa pahala 20 juta. Nah, ini bisa bahaya. Bahayanya apa? Nanti pulang ke tanah air, dia kemudian merasa nggak semangat sholat di kampung. Kenapa? Cuma dapat 1. Masjidil Haram saya udah dapat nih 1 juta. Maaf, 20 juta. Saya udah dapat, saya ngantongin 20 juta. Yang kalau 20 juta ini saya peroleh dengan saya sholat di kampung saya, oh capek saya. Nah kan saya udah punya pahala yang banyak. Nah, ini dia menghitung pahala dengan logika dunia. Nah, karena itu angka 100.000 harus difahami sebagai angka rahmat. Ya, angka rahmat itu begini. Jadi ketika kita sholat di Masjidil Haram, itu yang kita rasakan, ini rahmat Allah sangat-sangat melimpah. Ya. Jadi Allah lebih mencintai sholat di Masjidil Haram daripada sholat di luarnya. Jadi yang kita kejar adalah nilai cinta, nilai rahmat Allahnya. Nilai rahmat Allahnya. Dan bukti bahwa yang kita bawa adalah rahmat Allah dari salat-salat kita di Masjidil Haram. Begitu pulang ke tanah air, kita tetap bersemangat. Kita tetap bersemangat untuk meraih rahmat Allah. Karena orang yang sudah merasakan nikmatnya rahmat Allah, mereka tidak akan pernah puas. Mereka tidak akan pernah puas dengan mata air rahmat Allah yang bisa diperoleh dari amal-amal baik itu. Jadi ketika dia pulang ke tanah air, dia tidak pernah menghitung, saya udah dapat 20 juta, ngapain saya sholat di kampung cuma dapat 1, enggak. Jadi dia tetap semangat. Jadi itu pengertian dari logika akhirat. Sama dengan sholat berjamaah itu lebih 27, itu hitungan kita bukan hitungan pedagang, enggak. Oh, berarti kalau saya sholatnya berjamaah, rahmat Allahnya lebih banyak bila dibanding dengan kalau saya sholat sendirian. Jadi tetap rahmat Allah ini yang nggak boleh dilupakan. Rahmat Allah. Dari rahmat Allah kembali ke rahmat Allah. Begitu Ibu, kalau yang kedua nggak ada masalah, Ibu mau bilang laundry hati, mau bilang ngosek hati. Iya, karena intinya adalah membersihkan hati. Ya, begitu Ibu. Terima kasih. Siap. Syukran Ustaz. Masya Allah. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ini Ustaz.
yang mendasari tadi disampaikan bahwa apapun itu kegiatannya harus semangat dengan rahmat Allah, kemudian tujuannya pun dengan mencari rahmat Allah. Nah, ini pertanyaan dasar dari Ibu Fairuz Ninda. Rahmat Allah apa sama dengan kasih sayang atau gimana, Ustaz? Sebenarnya rahmat Allah itu apa sih, Ustaz? Iya, sebenarnya nggak ada kata yang lebih tepat untuk mengartikan rahmat Allah kecuali ya rahmat Allah. Jadi ketika diterjemahkan ke bahasa yang lain itu ada yang hilang gitu ya. Ada yang hilang yang itu tidak bisa dirasakan kecuali dengan kita menyebut rahmat Allah. Jadi memang karena rahmat itu bahasa Arab, ya. Nah kemudian dicoba diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka kalimat yang paling memungkinkan, kata yang paling memungkinkan adalah kasih sayang. Iya, kasih sayang. Padahal sebenarnya tidak hanya sekedar kasih sayang, maka arti lengkap dari rahmat Allah adalah kasih sayang Allah yang akan membuat apapun menjadi kebaikan. Kasih sayang Allah yang akan membuat apapun menjadi kebaikan Allah. Jadi tidak hanya sekedar kasih sayang, enggak, apapun menjadi kebaikan. Jadi sangat mungkin Allah mencurahkan rahmatnya itu melalui sakit. Jadi sakit itu bisa menjadi rahmat Allah. Nah, sehingga pribadi yang sudah menjadi hamba Allah, ketika dia sakit, yang dia rasakan bukan sedang diuji. Iya, bukan sedang dicoba, tapi sedang disayang. Disayang Allah. Ya. Ditegur ya Ustaz ya. Bukan juga ditegur, disayang oleh Allah. Disayang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sakit ini. Jadi ya akhirnya yang tadi kita sampaikan dihina itu adalah kasih sayang Allah yang kalau apa yang Allah sebut di surat Al-A'raf ya ayat 56, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ya segala sesuatu ini baik senang maupun susah. Ya. Jadi senang dan susah dalam hidup ini dua-duanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya selalu punya pandangan positif ya. Punya pandangan positif. Nah, orang-orang seperti ini memang memungkinkan ya, mereka akan tampil tidak hanya sekedar menjadi orang yang benar, tidak hanya sekedar menjadi orang yang baik, tapi akan menjadi orang yang mulia. Ya, karena ketika dihina orang, penghinaan itu dibalas dengan kebaikan. Karena bagi orang yang memahami penghinaan itu sebagai rahmat Allah, ya, sebagai rahmat Allah, maka orang yang menghina itu bagi dia adalah orang yang sangat berjasa. Ya, orang yang sangat berjasa. Ya, lewat penghinaan dia saya mendapatkan rahmat Allah yang nilainya jauh sangat banyak. Ya, karena itu beliau Imam Ja'far As-Shadiq, beliau kalau dihina orang, itu beliau sengaja memberikan sesuatu yang sangat disukai oleh orang yang menghina, Nah, terus beliau kirimkan ke orang yang menghina, dengan satu pesan, terima kasih, kemarin sudah ngirim pahala buat saya. Mohon maaf saya nggak bisa membalas kecuali hanya dengan makanan ini. Akhirnya orang yang menghinanya kan jadi malu sendiri. Jadi malu, jadi ya serba salah. Jadi begitu intinya, apapun adalah rahmat Allah, dan kalau diartikan sekali lagi rahmat Allah itu adalah kasih sayang Allah yang akan membuat apapun menjadi kebaikan. Nah, sehingga kalau seandainya kita dihina tapi penghinaan orang itu tidak menjadi kebaikan bagi kita harus introspeksi. Berarti saya belum mendapatkan rahmat Allah. Kenapa belum mendapatkan rahmat Allah? Karena memang kita tidak menjemputnya. Tidak menjemputnya. Ibarat orang haus nggak mau datang ke mata air. Nah, mata air rahmat Allah itu kan adalah amal baik yang kita lakukan semata-mata karena rahmat Allah dan hanya mengharapkan rahmat Allah. Begitu Mas Dian dan Bapak Ibu semuanya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in, saya kembalikan ke Mas Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.